satu ucapan dikeluarkan untuk mengajak manusia taat kepada Allah lebih baik daripada ibadah satu kali. Kapan dikatakan kemampuannya dusta? Ketika dunia lebih didahulukan daripada kepentingan akhirat. Maka begitu kita ucapkan takbir Allahu Akbar, terbuka hijab antara kita dengan Allah. Kadang-kadang dia nggak minta lokasi ya. Cukup ya dalam hati minta lokasi. Ini saat paling menegangkan bagi si mayit di dalam kubur. Jadi kalau kita belum bisa juga punya kekuatan baca Al-Quran 1 juz 1 hari, 4 bulan dari itu. Itu Allah belum tolong kita baca Al-Quran. Allah ciptakan manusia ini dengan fisik yang sangat lemah. Jadi Nabi mengatakan begitu lemahnya fisik manusia ini terkena sengatan matahari saja sakit. Anakku zaman virus corona dengan makhluk yang tidak nampak kecil terlihat dengan harus kalah, manusia kalah. Berapa jumlah orang mati sakit segala macam. Betapa lemah makhluk yang bernama manusia digigit nyamuk bisa ke rumah sakit. Apa maksud Allah ciptakan manusia ke bumi ini? Maka pun zinawat saya tadi aku di dalam penciptaan kita manusia ini kecuali untuk beribadah pada terutama. Yang kedua, aku jadikan manusia ini aku jadikan di muka bumi dia sebaik khalifahullah. Waktu Allah di muka bumi. Yang ketiga, manusia dilahirkan sebagai umat Nabi ini punya tanggung jawab yang lebih berat sebagai naibnya Nabi SAW dan orang Nabi SAW. Tapi di satu sisi ini manusia ini begitu lemah. Maka Bapak dengan Allah SWT supaya manusia ini kuat, dia bisa jalankan apa fungsinya di muka bumi ini. Maka manusia ini perlu terhubung pada kekuatan yang maha dahsyat. Maka upaya dengan Allah SWT, bagaimana supaya manusia ini punya hubungan yang kuat tadi dengan zat yang maha hebat itu Allah SWT. Maka Allah perintahkan betul dia maka ingatlah kepada aku, ingat kepada ketika seorang hamba yang berzikir kepada Allah, sesungguhnya dia menghubungkan pada kekuatan yang maha hebat itu. Maka dikatakan masalul ladzina yadhkuruna rabbahu wa masalul ladzina la yadhkuruna rabbahu masalul hayyul maut. Gambaran orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka dengan Allah SWT, maka dengan zikirnya manusia terhubung kepada Allah SWT. Dengan zikirnya manusia menjadi hidup. Maka padkulnya itu, maka ingatlah padaku, aku bukan ingat kepadamu. Jadi yang butuh zikirnya kita Allah. Yang butuh zikirnya kita Allah. Kita butuh zikir hadirin, kita butuh ingat kepada Allah. Kalau dengan kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan setelah hadis dikatakan begini, barang siapa yang bibirnya umat kami terus menyebut-nyebut namaku, maka selama itu aku akan terus memberikan pertolongan atas mereka. Jadi selama kita menyebut-nyebut nama Allah, selama itu pertolongan datang kepada diri kita. Maka begitu terhenti kita sebut-sebut Allah, dan itu pertolongan Allah atas kita. Nah, kemudian Allah maka perintah zikir ini dikasih Allah. Berzikirlah kamu sebanyak-banyak. Bahkan jadi ciri orang yang itu salah satunya tidaklah dia berzikir kecuali sedikit. Ciri orang beriman itu kontasio. Dia banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang Pak SMS atau WA dari Presiden Jokowi, Pak
Meminta nomor rekening Bapak. Bahagia kita diingat kepala. Apa nggak lebih bahagia kalau kita diingat Allah? Kita semua ingin menjadi manusia, tapi seberapa besar keinginan kita untuk diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah bizikrillah tatma'innul qulub, nggak ada tambahan kecuali membawa diri. Kalau orang zikir pada Allah pasti Allah beri ketenangan. Mau suasananya enak nggak enak, kalau dia ingat pada Allah, Allah beri ketenangan. Nabi Ibrahim di dalam kobaran api dia bisa tenang. Haji itu Nabi Ibrahim di dalam kobaran api di tengah stop kematian. Tapi Nabi Ibrahim katakan nggak ada saat paling bahagia dalam hidupku ini kecuali ketika aku berada dalam api. Nabi Yunus di dalam asbab kematian, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada istri, nggak ada TV, nggak ada asbab kehidupan. Tapi bagaimana Nabi Yunus bertahan dalam kesulitan yang begitu besar dan keluar dari kesulitan tadi, dzikrillah dan berzikir para Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi hari menyatakan Allah SWT, orang cari ketenangan bersama kemari. Padahal Allah beri ketenangan dengan modal yang murah saja. Gak perlu bikin pila, gak perlu bikin beli obat pil penenang segala macam. Cukup dengan zikir Allah beri ketenangan. Kenapa dengan zikirnya hati jadi tenang? Hati memang tenang ketika menghadap Allah. Kata Umar bin Khattab, ketika hati menghadap makhluk penyakit dan obatnya adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi harus zikir maka beres masalah. Sahabat-sahabat pun bereskan masalah dengan zikir. Jadi dengan zikirnya beres masalah. Kenapa dengan zikirnya akan beres masalah? Karena zikir menghubungkan kita kepada Allah sang pemberes masalah tadi. Dan yang perlu kita belajarnya, zikir dengan hati. Jangan cuma zikir dengan lisan, tapi zikir dengan hati. Nanti kita belajar lagi zikir dengan anggota badan kita. Sehingga seluruh gerak diri kita di zikrullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa jenis zikir. Yang pertama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdalnya adalah la ilaha illallah, menzikirkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang non-muslim ini, begitu dia ucapkan syahadat, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna rasulullah, walaupun dia musyrik 1000 tahun, Allah kuburkan dosanya. Jadi dengan ucapan la ilaha illallah bersih seluruh dosanya, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Di depan arasnya Allah ada terang dan cahaya. Maka tiang tadi akan bergetar ketika di muka buminya ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak akan berhenti tiang dari cahaya tadi bergetar sampai Allah ampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu ya, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang menembus seluruh hijab. Jadi kalau amal-amal baik kita ini dihijab dengan hijab-hijab. Jadi kalau kita ucapkan la ilaha illallah, ini langsung dibawa oleh malaikat menembus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man akhir kalam la ilaha illallah ta'ala." Siapa yang di akhir hayatnya mati mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah itu pasti diampuni dosanya, selamat dari neraka. Kecuali kalau melakukan dosa. Kapan dikatakan melakukan dosa? Ketika dunia lebih didahulukan daripada kepentingan Jadi afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Kemudian ada zikir yang paling besar. Afdhalul dzikri. Saking sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar.
Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari fasa dan munkar, wallahu akbar, dan zikir yang paling besar para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat ini zikir seluruh anggota tubuh kita. Jadi mulai kita takbir sampai salam, seluruh anggota kita, tubuh kita berzikir. Hati kita berzikir, zikir kita berzikir, lisan kita berzikir. Selama ketika sholat ini kita tidak tengok kanan kiri, kita wajib kepada Allah, maka begitu kita ucapkan takbir Allahu Akbar, terbukalah hijab antara kita dengan Allah. Gitu Pak, makanya jangan bisa lewat di depan sholat. Atau kalau kita terpaksa harus menunda dan buatnya, mesti kamu jangan ke depan, karena yang kamu hadapi itu Allah. Maka bawa ke bawah atau ke dulu. Kalau kita sadar, begitu kita takbir itu Pak, dengan tawajud, itu terbuka antara hijab kita dengan Allah. Artinya antara kita dengan Allah ini tidak ada hijab. Kita berhadapan-hadapan langsung. Karena iman kita lemah, belum muncul lagi sifat ihsan dalam diri kita nggak merasa berhadapan dengan Allah. Maka kata Nabi SAW, andai saja kamu tahu dengan siapa kamu berhadapan ketika sholat, maka tidak ada yang mau membatalkan sholat itu. Begitu kita takbir di bawah Allah Akbar, itu malaikat berbaris menuju kita ini Pak, dari dalam telapak kaki sampai ke langit dunia menuju. Kalau seluruh perintah-perintah syariatnya Allah turunkan melalui malaikat Jibril, kecuali perintah sholat, Allah panggil langsung nantinya. Sahur, zakat, haji ini malah malaikat Jibril. Tapi itu perintah sholat, Allah nggak perintah tentang malaikat Jibril. Langsung Nabi SAW dipanggil menghadap Allah SWT. Dan kalau kita lihat dari sejarah Isra Mi'raj itu dilatar belakangi dengan tahun-tahun kesedihan. Setelah Nabi meninggal oleh istrinya Siti Khadijah, dan juga meninggal oleh mamanya Abu Thalib, seluruh orang pertama muslimin selesai. Boleh dibilang Nabi ketika itu bingung harus berbuat apa ya? Tapi setelah tahun-tahun kesedihan tadi ini, Allah itu Nabi SAW, Allah angkat menghadap Allah langsung. Binuriyahu min ayati. Diperlihatkan seluruh alam kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi diangkat menghadap Allah, diangkat menjak arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan Allah. Dan apa oleh Allah pada Nabi SAW? Allah beri perintah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Seolah-olah setelah ini dakwah ini boleh dibilang nantinya akan meninggal. Dan dakwahnya akan diteruskan oleh umat. Maka umatnya dalam dakwah akan banyak dapat masalah. Bayangin dalam doa berapa kali disampaikan dalam video. Dan ini dakwah jika ada masalah sholat dakwah sholat jadi seolah-olah sholat ini jawaban atas seluruh persoalan yang dihadapi oleh kita. Makanya melihat Allah SWT, sebaik apa kita sholat, sebaik itulah hidup kita. Seburuk itu sholat kita, akan seburuk itulah kehidupan kita. Ketika kita perbaiki sholat kita, sebenarnya kita memperbaiki hidup kita. Kita betulkan sholat kita betulkan hubungan dengan Allah, kita betulkan kehidupan kita di dunia ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat yang mencegah dari fahsya dan munkar. Sholat kita benar belum? Tanya diri kita, dengan sholat kita tercegah dari fahsya dan munkar. Kalau di sholat kita pandangan kita masih dilarang, ningali HP ditinggalan begitu, belum benar sholat kita ini. Maka jangan salahkan kalau kita ribuan kali rakaat kita sholat gak datang pertolongan Allah mencegah fahsya munkar aja belum. Pasti ini bisa berwasa. Apabila sholat kita sudah betul, diri kita sudah tercegah. Dua rakaat sholatnya sebelum sahabat beres masalah. Jadi kalau dua rakaat kita belum beres juga masalah, sholat kita belum betul, jangan kesalahan dalil Pak. Wah ini sholat kurang medok bukan amat tuh beres-beres. Ya kita nih belum betul sholat. Jadi salah. Betulkan sholat kita, betulkan bacaan kita, sehingga benar-benar hakim sholat itu jadi karena sholat untuk minat.
Allah. Jadi sholat pun ingat Allah. Iya, tapi kalau orang sholat pun nggak ingat Allah, bagaimana di luar sholat? Allah, walaupun kata Ibnu Abbas, serendah-rendahnya musuh orang awam ini ada beberapa saat ketika sholat dia ingat Allah pun masih bodoh. Jadi kita itu penyokot mau paling rendah. Jadi kita harus, masya Allah, ketika sholat kita nggak ingat Allah, ini bagaimana di luar sholat kita ingat Allah? Kita hanya betulkan sholat kita insya Allah. Belajar lagi. Dan hari Anda disebut khairul dzikri. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Mengajar dan belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran ini zikir yang paling utama. Jadi membaca Al-Quran ini zikir yang paling utama. Begitu utamanya zikir baca Al-Quran ini, sehingga Allah akan berikan orang yang sibuk dengan Al-Quran ini pemberian melebihi orang yang berzikir sambil berdoa sambil berzikir pada Allah. Ini orang yang sibuk dengan Al-Quran ini kadang-kadang dia nggak minta lokasi. Cukup dengan hati diminta lokasi. Bagi orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Al-Quran ini tidak umat Nabi SAW terbesar, tidak Nabi SAW terbesar. Kalau Bapak hidup ketika itu melihat bulan terbelah bagaimana? Mujizat Nabi ini membelah bulan. Bahkan sekarang para ahli sudah bisa menemukan bukti, Pak. Memang di bulannya ada bekas terbelah. Jadi para ahli, Pak, ahli langsung itu melihat foto bulannya, Pak. Setelah diteliti memang bulannya ada bekas terbelah. Dan itu terjadi peristiwa pembelahan bulan di zaman Nabi SAW. Tapi dari seluruh mujizat-mujizat Nabi SAW ini, ulama katakan yang terhebat dan terbesar ini Al-Quran. Belum pernah merasakan Al-Quran jadi mujizat? Sudah rasakan belum? Walaupun ini Al-Quran. Kan dari dulu kita pegang Quran, dari dulu Allah baca Al-Quran. Dari dulu kita bersama Al-Quran. Tidak ada di rumah orang Islam yang tidak ada Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran tadi sudah bisa jadi mujizat atas dirinya. Dengan Al-Quran tadi dia sudah bisa bereskan seluruh masalah hidupnya di dunia. Kalau dengan Al-Quran tadi masalah di dunia juga beres, dengan masalah di kubur. Di mana di masa, di mana di situ, bagaimana dia berhadapan dengan Rahmannya? Berapa Al-Quran yang mujizat terbesar katakan. Dengan Al-Quran Allah akan tolong ini umat selesaikan masalah di dunia dan di akhirat. Dengan Al-Quran ini umatnya akan sukses jaya menguasai dunia dan di akhirat. Dulu saya masih kecil, masih nampak kalau kita masjid-masjid ya, anak-anak kecil belajar Al-Quran. Nah, musola, enggak ada. Kembali pada diri kita. Jadi Quran sudah lama bersama kita. Tapi dengan Quran tadi hidup kita bahagia. Ada di Quran petunjuk dari Allah supaya kamu bahagia di dunia. Sekarang kita pegang Quran. Yang Quran kita lagi. Seorang yang ahli Al-Quran, yang rajin baca Al-Quran. Maka ketika rohnya bicara, begitu dikatakan, maka Al-Qurannya akan berada antara badannya dan kaki. Masuk Al-Quran. Berupa seorang pemuda yang sangat tampan. Begitu si mayit ini dikubur, maka keluarlah Al-Quran tadi. Duduk di pinggir si mayit tadi sebagai seorang pemuda yang sangat tampan. Ini saat paling menegangkan bagi si mayit di dalam kubur. Coba belah kita tempat yang belum pernah kita lihat, dipenuhi dengan binatang berbisa, tiba-tiba kita di situ sendirian. Tapi walaupun dalam kondisi itu, tiba-tiba ada seorang binatang tampan berada di sekitar. Jangan takut, saya akan memenangkan. Begitu datang malaikat Munkar Nakir, kata Nabi, Pak, suara gelegarnya malaikat Munkar Nakir ini fitnah terakhir seorang mukmin di dalam kubur. Karena dia datang bukan nama Muhammad, Assalamualaikum, bukan.
masa kelas bentakan daki yang masih 4 bulan ini. Doa Rasul 4 bulan belum seseorang malaikat minta Allah. Ini malaikat mintanya marah bukan, bukan. Tapi suaranya menggedar kata Nabi seperti petir yang menyamar. Itu fitnah terakhir seorang mukmin. Gimana nggak salah? Di situ ada seorang mukmin. Saya ingin Al-Quran yang kamu baca siang dan malam. Kamu jangan takut, saya akan temani kamu sampai kamu berhadapan dengan Allah masuk ke surga Allah. Sudahkah Al-Quran jadi teman hidup kita? Selama tidur kita berpijak di atas petunjuk Al-Quran, kita makan di atas petunjuk Al-Quran, kita berumah tangga, urus anak istri di atas petunjuk Al-Quran, kita bermasyarakat dengan petunjuk Al-Quran, mengambil pegawai ini dengan petunjuk Al-Quran, orang dagang-dagang dengan petunjuk Al-Quran. Atau mas yang kita bersahabat akrab dalam Al-Quran dan kita baca Al-Quran, bolak-balik kita baca. Tidak ngerti di sini pun kita baca terus. Jadi kenapa aku jadi baliknya, baru jadinya. Dia seorang tua mati usul hatinya dia nggak bisa baca Al-Quran, tapi dia tadi ditinggalin terus mati catat lain-lain. Cinta jadi bapak yang sudah bisa baca lari, jadi baca tadi. Misalnya salah, kita baca Al-Quran satu, Al-Quran ini satu kebaikan 10 kebaikan. Itu kalau bapak dalam keadaan duduk, kalau bapak dalam keadaan duduk, itu 24 kebaikan. Kalau bapak baca dalam keadaan sholat sambil duduk, itu 1 huruf 50 kebaikan. Kalau bapak baca sambil berdiri dalam sholat, 1 huruf 100 kebaikan. Nah kalau bapak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat keadaan berdiri, itu Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 18. Hah? 18. 18, 14. 18. Nah, 18 huruf. Kali 100 kebaikan. Berapa ribu kebaikan cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka semakin banyak kita baca, semakin banyak kebaikan. Jadi kalau kita belum bisa juga punya kekuatan baca Al-Quran 1 bisa 4 bulan itu Allah belum tolong kita baca Al-Quran. Zeza, berpolitik oleh haji. Orang Islam jauh dari Al-Quran masyarakat. Udah dinas, wabayin nanti minal huda wal furqan. Al-Quran ini huda dinas petunjuk. Berarti kita jadi petunjuk kalau aku maksudnya. Untuk tahu maksud dari isi Al-Quran ini nggak bisa dengan waktu kita, dengan pikiran kita. Jangankan memahami kalam Allah, yang mana satu huruf kalam Allah ini mengandung rahasia yang sangat besar. Di Al-Quran ini, jangankan satu ayat, satu surat, satu ayat, satu huruf Al-Quran ini mengandung rahasia besar. Maka kita nggak bisa mengandalkan wahyu kita untuk memahami Al-Quran ini, kecuali kita belajar para alim ulama. Datang pada alim ulama ini maksudnya gimana? Ini maksudnya gimana? Misalnya sahabat alim jangankan kalau ngomong masya orang kata-kata ulama ayo itu perlu ditafsirkan itu betul nggak? Coba baca kita berikan perkataan ulama kita ngomong nggak punya guru nggak bisa paham juga. Untuk paham dari kata-kata ulama tadi, kita harus belajar lagi dari ulama lagi. Bagaimana malam Allah tadi? Belajar lagi Al-Quran supaya Quran benar-benar jadi petunjuk atas hidup kita. Terus ini insyaallah. Yang keempat tadi, asal pikir yang paling bagus. Paman asal kalau iman dari Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataan kepada orang yang da'at Allah mengajak manusia taat kepada Allah. Dan inilah bentuk daripada semua pikirkan. Ya Allah buat dakwah ini, insya Allah nanti kita mudah buat pikirkan la ilaha illallah. Kita mudah daripada baca Al-Quran. Siapa yang lebih baik perkataan? Kecuali orang yang mengajak taat kepada Allah. Satu ucapan dikeluarkan untuk mengajak manusia taat kepada Allah lebih baik daripada ibadah 1 tahun.
Jadi kalau Bapak dakwah itu kan 10 ucapan dikeluarkan, Bapak dapat pahala lebih baik daripada ibadah 10 tahun. Makanya jangan sekali-sekali dakwah. Sudah insyaallah. Semua kita amalkan. Di dunia akan datang pertolongan Allah, akan datang ketenangan, kebahagiaan. Masuk kubur kata Nabi, ya ada amalan yang lebih hebat menyelamatkan manusia dari azab kubur kecuali zikrullah. Di masyarakat nanti orang yang akan dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali nama Allah adalah laki-laki yang berzikir sambil bersembunyi diri. Begitu juga nanti di syirat, dan tidak ada saat paling disesali ahli surga kecuali saat hidupnya yang tidak digunakan untuk berzikir. Jadi lamun ngasok kena nyawa besok tinggal di Facebook nanti pikir subhanallah subhanallah. Nah, jadi nggak diingat Facebook Allah masuk dalam masalah di Muhammad Allah. Kalau yang dia alhamdulillah. Ini tidak ada saat lupa lagi disesali oleh Bapak di surga. Ada satu saat itu loh. Bagaimana kalau berhari-harinya dia tidak berzikir? Nah, masuk surga sambil nangis. Makanya ya, begitu perlu lagi hidup kita ini 24 jam berzikir Pak. Bagaimana caranya tadi? Kita ikut dakwah. Ikut dakwah. Jadi man ahsanu qawlan mimman da'a. Ini kurnia daripada Allah SWT melalui seorang ulama. Maka Allah kasih tahu kita bagaimana cara dakwah yang betul. Sehingga dengan dakwah yang betul tadi, pikir-pikir tadi datang dalam kehidupan. Terus dari salah dengan niat bulan. Orang dapatkan bayar 1000 kali nggak paham. Kecuali dia buat pengorbanan. Bapak masih belum bisa zikir la ilaha illallah istiqomah. Bapak masih mengedepankan tahajud dunia daripada tahajud. Bapak belum lagi bisa betulkan sholat. Di sholat masih juga maksiat. Bapak belum juga lagi berakrab bulan. Jangankan khatam 10 hari sekali, 1 juz sehari kok berkelingan. Maka jangan berdiam diri ini. Repot nanti kalau udah masuk umur. Maka perlu kita buat lagi usaha sungguh-sungguh supaya pengharapan kita datang. Bagaimana caranya hadirin? Segera kita berangkat bisa diri. Segera keluar jalan. Sudah insyaallah. Saya menyatakan kita niatkan. Semoga berangkatnya kapan nanti Allah ya. Amin ya Allah. Saya nyata jam 40 hari. Saya mungkin sama saya 40 hari bulan saja. Saya ikut Pak. Hari agar kita sama-sama gerak di banyak selatan saya. Ini akan utara orang-orang tua. Bagaimana cara bergerak? Bapak ada yang mengkes hari wali sekolah Pak tetap yang 3 hari kesalahan aja jalan 3 hari. Semoga Allah terima pengorbanan dan semua sudah kita pulang.